tampil cantik terus. Udah lama ya nunggu saya ya? Ya gitulah, nggak apa-apa. Oke, maaf ya. Kan kerja di mana saja. Kerja di mana Work from saja. home, work from office, work from where. Saya ganggu sedikit ya hari ini. Iya. Kita mau ngobrol banyak hal. Enaknya di mana ya? Ke kantor saya aja, Love Care di atas. Sekalian lihat kantor. Layanan home care atau pelayanan kesehatan di rumah tengah mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di mana home care dianggap mampu memberikan lebih banyak kemudahan bagi pasien dalam suatu kondisi medis tertentu untuk mendapatkan perawatan kesehatan tanpa perlu berobat ke rumah sakit. Selain itu, layanan ini juga dinilai dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk biaya rawat inap di rumah sakit. Seperti diketahui, kebutuhan akan tenaga perawat sangat diperlukan oleh masyarakat, namun pada kenyataannya justru tidak mudah mendapatkan tenaga perawat yang sesuai dan memiliki kapasitas yang tepat. Hal tersebut menjadi ide awal dikembangkannya Love Care yang merupakan marketplace dengan menyediakan jasa profesional kesehatan seperti perawat, caregiver, dan babysitter. Didirikan sejak tahun 2019, Love Care telah menjadi wadah yang memberikan dampak nyata bagi para keluarga Indonesia dengan menghubungkan dan mencocokkan penyedia jasa medis maupun non-medis dengan menggunakan jasa berdasarkan kebutuhan, lokasi, dan preferensi secara aman, cepat, dan nyaman. Bahkan aplikasi ini juga telah berhasil memenangkan UN Women Care Accelerator pada tahun 2021. Lantas apa saja strategi Love Care dalam memaksimalkan layanan bisnis home care di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder of Love Care, Veronica Tan, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, Anda kembali bersama saya Prisa. Kali ini kita di sebuah lokasi karena kita akan berbincang dengan salah satu wanita inspiratif yang pasti sudah tidak asing lagi buat pemirsa Women's Talk ya. Ini adalah sosok wanita yang tangguh, kemudian saat ini merupakan founder dari sebuah startup yaitu Love Care. Langsung saja kita akan sapa, ini dia Ibu Veronica Tan. Apa kabar? Prisha. Terima kasih banyak juga, sudah join lagi. Waktu itu kita teman-teman. udah sempat ngobrol tapi via video conference doang. Kalau ini langsung kita sambangi. Iya, lebih enak. Inilah lokasi dari Love Care. Love Care. Nah, inilah ada para pekerjanya, Anak-anak begitu muda, ya. anak Wow. digital. Anak digital. Love Care itu mungkin banyak yang belum terlalu mengetahui gitu ya. Apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat? Love Care itu adalah sebuah platform digital, tapi base-nya adalah kita menyediakan petugas perawat ke rumah. Jadi kita melihat memang kebutuhan pada saat dulu nenek saya demensia. Dan kita tahu kalau orang yang demensia itu sebenarnya bisa lebih dikurangin kalau ada companionship, kalau mereka banyak beraktivitas. Dan juga kedua, karena ya kita lihat pada stage akhir seseorang menghadapi kenyataan hidup pada saat dia divonis, dia sakit yang mematikan. Tetap orang itu mempunyai pilihan. Apakah mereka itu mau meninggal dengan peacefully di rumah, dirawat, dan punya kualitas hidup dengan keluarga, atau mereka mau tergeletak di ICU dan meninggal seperti itu saja. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu, saya membentuk, dan di zaman era digital itu kita membuat one stop solution, satu aplikasi yang memberikan solusi kemudahan bagaimana kita menggabungkan para petugas kesehatan yang sudah tersortir, yang sudah punya skill, melayani ke rumah kepada orang-orang yang terkasih di rumah. Oke, ini semacam kayak ada panggilan juga begitu ya, Ya, untuk dari melayani. panggilan sebenarnya. Jadi pengalaman dan panggilan dan kenyataan hidup. Oke, luar biasa. Ini berawal dari pengalaman keluarga sendiri. Dalam hal ini adalah nenek begitu ya. Apa sih yang Ibu Vero tangkap waktu mengalami masa itu? Ketika dengan nenek itu, bahwa kayaknya yang dibutuhkan tuh seperti ini, dan akhirnya terpanggil untuk terjadilah. Sampai hari ini adalah Love Care sebenarnya ini. nenek saya masih hidup. Oh,
Oke. Jadi mulai kita tahu, dan waktu itu 15 tahun yang lalu, saya nggak gitu tahu kalau demensia itu ya seperti itu. Jadi ternyata setelah karena pengalaman terus belajar itu baru tahu ternyata demensia itu bisa ada yang parah, bisa ada yang enggak. Untung nenek saya enggak. Tapi satu hari pengalaman yang paling berharga adalah ketika si nenek saya itu, kalau orang demensia itu mereka cuman mengenal apa yang terakhir mereka ingat. Jadi mereka kenal di rumah itu, mereka kenal tinggal di Jakarta, sekarang nenek saya di Medan. Kalau dia di Jakarta, dimanapun sekarang kita tanya, beliau akan ngomong cuma di Jakarta. Jadi satu hari karena diajak saudara saya ke rumah orang lain, terus kebetulan ditinggal sebentar, hilang. Oke. Nah, hilang itu benar-benar hilang. Kalau orang demensia itu, orang tua demensia itu kepintaran mereka masih ada. Mereka cuma lupa mereka itu di mana. Tapi mereka masih kenal keluarga. Cuman pada saat mereka ada di lingkungan yang kayak asing, itu bukan tempat saya ya. Nah, itu mereka akan berusaha mencari dengan kepintarannya mereka. Mereka mencari pulang. Jadi nenek saya keluar naik bajai, masih ada uang, keliling sama abang bajainya. Terus mencari tahu abang bajainya lokasinya. juga bingung. Akhirnya kan keliling-keliling nggak tahu kemana. Akhirnya sama abang bajainya ditinggal di mall. Karena juga bingung kan abang bajainya. Kan? Iya. Nah akhirnya kita karena untung masih sekeliling kompleks rumah ya untung lah ya, bersyukur ya. Akhirnya dicari-cari semua sambil nanya satpam, ketemu gitu. Oke, itulah yang mendasari akhirnya Lovecare terbentuk di tahun 2019. Butuh waktu berapa lama tuh Ibu Vero untuk akhirnya direalisasikan ide itu? Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman hidup ada, tapi sebenarnya karena dulu saya juga ketua yayasan kanker. Jadi based on that, karena karena timnya saya itu juga memang yang membantu saya, ada dokter paliatif. Kita juga benar-benar dulu mencoba menjalankan kanker paliatif stage akhir itu bagaimana mereka punya quality life. Jadi dari situ terus ada satu timnya yang memang sangat tahu tentang coding. Nah disitulah sebenarnya kita start. Kenapa kita nggak start seorang perawat itu selain mereka bisa ya dalam pemerintahan kan BPJS itu yang paling berat itu adalah pada stage akhir mereka harus membiayain ICU. Nah kalau bisa pasien-pasien yang udah terminal mereka tidak harus mengisi ICU, harusnya orang-orang yang masih bisa disembuhkan itu mereka bisa masuk. Nah yang stage akhir harusnya kita home care ke rumah. Nah itulah yang mendasari 2019 kita mencoba 6 bulan bikin platform. Nah platform jadi kita uji coba, nah kita launching di 2019 waktu itu sebelum pandemi pas kita melaunching merawat ke rumah. Merawat ke rumah, boom 2020 pandemi awal 2020-an gitu ya. Iya. Lagi baru-baru launching nih Ibu Vero, terus gimana akhirnya kan harus tertahan. Launchingnya saya masih ingat bulan 2 kita launching. Tiba-tiba bulan 3 itu udah, padahal bulan ya Desember kan udah denger kan, tapi kan kita masih pikir kayak SARS, flu burung. Itu kan masih di luar negeri, masih di China pas bulan gitu ya. 3, ya langsung karena ini digital, makanya ini sangat gampang untuk dirubah bagaimana untuk fungsinya, akhirnya kita malah isoman ke rumah. Jadi pasien-pasien yang kena COVID itu kan kadang mereka tuh butuh dokter yang untuk kontrol, terus perlu ada perawat datang ke rumah yang mungkin perlu injek infus atau apa, atau obat apa, terus komunikasi dengan dokter. Nah kita isoman ke rumah, jadi kita melayani home visit ke rumah per kasus. Oke, tapi itu kan berarti Lovecare itu sudah ada terapis-terapisnya waktu launching gitu ya? Ya, jadi kita memang waktu itu perawatnya itu karena perawat. Karena bukan caregiver waktu itu. Perawat itu kan memang mereka akademisinya memang udah S1 dan D3. Ya. Jadi mereka tahu lah bagaimana mensuntik, mereka boleh. Jadi punya kapasitas boleh menyuntik, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kapasitasnya seorang perawat. Nah, karena itu jadi bisa dilakukan seperti merawat di rumah karena rumah sakit semua kan full ya waktu itu, full banget. Bagaimana kita menolong dengan obat-obat yang disediakan pemerintah. Nah itu kita visit langsung ke rumah. Nah waktu itu memang pahlawan-pahlawan suster perawat itu yang hebat sekali. Mereka pakai semua dengan ini dan mereka APD, berani ya? datang ke rumah untuk merawat. Oh intinya itu ya, saya tadi mau nanya tuh ketika pandemi COVID-19 kan baru mulai kan ini kita benar-benar masih meraba-raba ya ini tuh apa sih, kemudian ini kan hal yang baru, kemudian kita himbauan dari pemerintah nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya yang banyak hal yang harus kita hindari, tapi keberanian itu tetap ada ya di tes COVID, tes PCR semua kita lakukan saat itu. Apa yang ada di benak Ibu Vero waktu itu? Waduh,
tiba-tiba baru awal banget itu udah ada guncangan seperti ini, meskipun ya itu tadi ada strategi lain, tapi kan sempat kepikiran keberlangsungannya gimana 1 tahun, ternyata masih lanjut, malah makin parah. Tapi buat kita ini kan bukan istilahnya kita bilang ya sebuah malapetaka seluruh manusia, seluruh umat manusia. Jadi buat saya ya itu bukan satu hal yang kayak aduh gimana ya akhirnya bisnis saya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi itu malah menjadi sebuah kesempatan, wah ini kesempatan yang baik karena saya memilih bisnis yang benar. Oke. Bisnis kemanusiaan, bisnis yang ya istilahnya kita akhirnya berkecimpung malah untuk membantu orang-orang. Ini semakin menarik gitu ya, tapi harus kita tahan terlebih dahulu Ibu Vero. Nanti kita bahas lagi inspirasi-inspirasi lainnya nih usai jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam Women's Talk. Terima kasih pemirsa Women's Talk, Anda kembali bersama kami. Dan saya masih berbincang bersama dengan founder dari Love Care, ada Ibu Veronica Tan. Ibu Vero, setelah langsung ketemu pandemi, kemudian putar otak gimana caranya agar Love Care ini tetap jalan, karena benar-benar baru launching, pasti sudah banyak energi ke sana gitu ya, ternyata ada pandemi. Nah, perkembangannya setelah melewati itu semua sampai dengan saat ini, gimana? Ada perbedaan yang sangat signifikan nggak? Ya. Setelah dengan pengalaman 2 tahun itu, kita dengan pengalaman perawat ke rumah, kita baru sadar bahwa ya yang namanya perawat S1, D3 itu bayarnya mahal. Jadi itu udah sekelas yang kita kurasi itu ya memang udah sekelas, memang udah ICU punya perawat waktu itu. Dan banyak kan pasien-pasien yang akhirnya tuh ya makanya sebenarnya kan dalam negara itu harus ada insurance ya seperti itu. Karena tidak akan mampu membayar biaya. Apalagi perawat, kalau udah perawat, sekelas perawat ya memang gajinya lebih tinggi. Jadi kurang lebih kita pinginnya itu perawat juga menjadi sebuah profesional. Mereka tuh senang karena dengan skillnya mereka dibayar dengan baik. Tapi kan balik lagi customer sanggup nggak gitu. Nah dari situ memang kita baru tahu memang kalau di dunia-dunia kayak Jepang, Singapura, mereka tuh ada standar caregiver yang namanya caregiver. Sedangkan di sini itu kita itu masih nggak ngerti yang namanya caregiver itu apa. Adanya itu adalah asisten rumah tangga yang pernah jaga orang tua misalnya. Atau asisten rumah tangga yang pernah jaga bayi. Nah waktu itu kan bilangnya babysitter kan lumayan lama ya. Akhirnya menyandang orang-orang mengerti babysitter. Sama halnya kayak caregiver. Orang tuh harus tahu bahwa itu nggak sama kerjaannya sama caregiver sama asisten rumah tangga. Dia nggak bisa kerjain the whole house while dia juga harus menjaga orang tua misalnya gitu. Nah disitulah akhirnya tapi kita tahu dengan training-training tertentu, companionship, kasih obat 3x1 dengan 1x3 jangan salah, mandiin, itu adalah sebuah skill yang tidak perlu D3. Nah, dari ide-ide itu, inilah supaya bagaimana kita bisa match kebutuhan customer, juga caregiver kalau memang punya hati, memang sekolah dari keperawatan, banyak sekali standar sekolah-sekolah keperawatan yang akhirnya nggak masuk rumah sakit, tapi karena mungkin standar gajinya belum, istilahnya dalam pemerintah belum mensupport ya. Akhirnya mereka keluar banyakan jadi yang jaga Indomaret lah, misalnya jaga supermarket. Padahal awalnya visi misinya mereka tuh mau jadi perawat gitu loh. Tapi end of dia orang sekolah karena nggak ketemu, nggak ada link, nggak ada apa, akhirnya kerjanya ini malah ini membuka lapangan gitu. kerjaan bagi para perawat-perawat ini. Nah, gitu inilah ya. yang kita mau capai karena dengan caregiver, customer juga bayarnya ya mungkin sekitaran harga 4,5 juta ya lebih mahal lah dari asisten. Karena kita maunya tuh mereka tuh jadi profesional. Sekarang kita lihat gapnya itu ya, customer maunya kalau lagi telepon yayasan maunya yang A, B, C, maunya semua gitu loh. Tapi mereka nggak mau bayar mahal. Tapi benar juga pada saat mereka telepon mereka juga belum tentu dapat yang bagus masalahnya. Akhirnya mereka juga nggak berani bayar. Nah dengan adanya Love Care ini kita menjadi satu stop solution itu untuk bisa membarrier. Oke, caregiver, kamu benar-benar mau dibayar mahal, kamu tunjukkan potensimu, kamu tunjukkan kemampuanmu. Tunjukin bahwa kamu mau dilatih, kamu profesional dari semua hal. Dari berpakaian, dari cara ngomong, dari ini terakhir yang paling penting adalah tentu punya hati. Nah, dengan adanya kepercayaan ini kita membawalah kepada ini customer, klien. Kalau memang kalian butuh, nggak usah cari kemana-mana. Tapi ya kalau memang mereka udah berpendidikan, mereka punya tata krama yang baik, apalagi punya skill berdasarkan level.
Masa nggak mau kalian bayar? Betul. Nah itu yang gap yang pingin Love Care lakukan. Kita edukasi. Yang paling susah adalah sustainability dan edukasi ini. Itu masih terus diupayakan Itu ya? terus diupayakan karena ya ini chicken and egg ya. Karena customer masih tetap pola lama, Ya, betul. maunya sekali dapat semua gitu loh. Padahal All zaman in gitu, berubah. bisa All in A, B, dapat, C, mau ya. A, mau B, mau C, mau murah terakhir. Tapi gimana mereka bisa terangkat harkat? Mereka mana mau jadi profesional. Benar. Kalau mereka ini, nah mereka juga harus diedukasi. Kalian mau dibayar mahal, kalian nggak mau dibayar murah gitu loh. Ya ayo dong, berjuang dong, belajar dong, Oke. gitu. Ibu Vero, satu hal yang juga menjadi biasanya keluhan moms gitu ya di kota-kota besar adalah memang tidak mudah mencari kayak babysitter ataupun juga asisten rumah tangga. Nah kalau berbicara mengenai terapis, ada kendala juga nggak dalam soal SDM ini yang memang sesuai dengan harapan dari Ibu Vero yang mungkin masih bisa dilatih, masih punya kemauan yang tinggi untuk berkembang menjadi sosok yang profesional. Nah untuk saat ini memang setelah pandemi kita 1 tahun ini mulai iniin caregiver. Tapi yang namanya platform digital itu tuh sangat cepat. Jadi justru dengan adanya digital inilah justru kita pingin mengkolek. Nah selama ini kita tuh masih caregiver layanan ke rumah, kita bisa layanan 28 hari karena kita mau caregiver itu juga mereka bisa off, bisa recall, me time atau apa. Jadi makanya pelayanan kami itu 28 hari. Tapi kita bisa 3 hari, bisa 7 hari buat infal juga. Kita juga bisa kalau mereka mau jam berapa, mau di daerah mana aja, di Bali, mau di seluruh Indonesia, Sumba atau apa, layanan itu bisa. Dan semua terkolek di dalam marketplace ini. Jadi sementara kita masih caregiver. Tapi ke depan kita memang sedang mencoba terapis yang memang terapis yang menjaga orang tua memijat atau terapis wicara, terapis untuk anak autis atau apa, ini mau kita kumpulkan. Oke. Jadi ini menjadi satu pengembangan ya sebuah bisnis startup itu memang harus cepat dan ya namanya startup itu kalau misalnya kita udah dapat toolsnya ya kita harus berkembang dalam proyeksi yang cepat 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Oke, sejauh ini kalau bisnis kan bisnis adalah bisnis gitu ya. Perkembangannya udah profit atau masih mengandalkan pendanaan atau bagaimana? Kalau berbicara soal Love Care. Kalau kita berbicara soal bisnis, kita cuma ngelayanin dengan skillful itu pasti udah profit ya. Tapi kalau kita lihat kita mesti berkembang lagi, dan ini adalah yang Love Care ini orang selalu bertanya, kok mau sih bisnis SDM, human resource? Susah loh, karena ngurusnya bukan ngurusin perawat atau ngurusin caregiver tok. Kita juga berurusan sama klien. Nanti kita bahas itu ya, tantangan soal itu kita jeda terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa Women's Talk, kami segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami masih berbincang bersama dengan Ibu Vero. Ibu, tadi Anda bilang bisnis ini banyak yang menilai bahwa kok mau sih gitu. Emang kenapa? Ya, karena urusan antara human resource SDM itu kan bukan benar atau salah. Kadang-kadang cocok atau tidak. Iya, benar. Ya benar ya. Jadi jual barang kita cocok apa enggak gitu. Nggak mau ini barang cocok kelihatan, udah langsung kelihatan packagingnya. Ini kelihatan packaging pun belum tentu cocok. Bener. Tapi kenapa mau? Yaitu konsistensi, passion, kelebihannya emang di situ. Ya udah. Oke. Apa sih, kita mau tahu dong, semacam sosok yang menginspirasi Ibu Vero, pasti ada dong yang diidolakan. Kemudian juga ada mungkin quote suksesnya gitu, kunci suksesnya yang mungkin selalu dijadikan pegangan gitu, pedoman. Pedoman hidup ya. Pedoman hidup, bener. Mungkin keluarga ya, mama dan papa ya. Papa saya adalah seorang sosok yang sangat baik hati. Sejauh mana itu menjadi inspirasi buat Ibu Vero? Dari kecil saya kalau lihat orang kasihan,
lihat saya, ya mama tipe yang lebih keras. Jadi yang disiplin, sekolah, nilai gak boleh jelek, segala-galanya. Tapi kalau papa itu kalau lihat kita dimarahin, ya zaman dulu kecil kan pasti biasa ya, dirotan lah, ya itu biasa. Anak sekarang sih nggak bisa. Gitu. Pukul Anak sapu, sekarang mesti ya. 101 talk. Kita bicara lebih banyak aja, anak lebih banyak bicara sama kita. Tapi papa saya itu memang hatinya emang baik gitu. Jadi passion itu calm, mungkin aku dapetin passionnya papa ya. Terus ya memang lingkungan mempengaruhi. Buat saya pelayanan di gereja 20 tahun. Oke, dan masih berlanjut tentunya ya? Ya, jadi enggak, sebelum ke pemerintah, akhirnya pelayanan pemerintah kan. Oke. Jadi ya memang lingkungannya itu membawa saya ke situ gitu. Memang Saya nggak passionnya, minta sih, panggilannya tapi di begitu ya? situ. Jadi akhirnya saya pikir kita hidup ini ya memang tentu love care ini adalah bisnis. Kalau nggak bisnis nggak sustain. Kita nggak bisa ngomong yayasan benar. Tapi yayasan pun memang harus bisa sustainability. Kita nggak bisa mengharapkan. Tentu dalam bisnis ini kita berharap adanya care tentu yang bantu lah ya istilahnya. Kita tentu untuk skill training atau apa, kita perlu support dari CSR yang pemerhati di dalam menaikkan kualitas pekerja gitu loh. Tapi di satu sisi kita dengan bisnis ini kita berharap ya kita bisa memajukan itu, berusaha mempunyai bisnis yang bermoral, mempunyai bisnis yang tentu sekaligus juga membantu menaikkan harkat martabat caregiver terutama ya tentu orang Indonesia ya, yang kita scale up mereka lah gitu loh, lebih educate mereka gitu loh. Dan bisa membantu lebih banyak orang lagi ya. Tapi ini sekaligus juga bisnis gitu loh. Oke. Nah, sebagai seorang wanita nih, Ibu Vero, pasti banyak wanita-wanita di luar sana gitu ya, pemirsa dari Women's Talk yang sering menemui banyak sekali hambatan, entah itu dalam karir, kehidupan rumah tangga, atau keluarga, atau apapun lah begitu. Ibu Vero kan juga sudah mengalami banyak musim dalam hidup, naik turun. 4 musim ya? Iya. Enggak sih, 2 musim. Apa sih yang bisa membuat Ibu Vero tuh bangkit lagi, berjuang lagi bahwa ya bisa, dan itu memang terbukti bahwa itu bisa gitu. Anak saya. Harus Jadi, ada sosok ya yang anak saya itu adalah semangat. Karena kadang kita menjadi seorang ibu, kita nggak boleh nunjukkan bahwa kita lemah di depan anak. Walaupun pada saat kita lemah kita bisa berkomunikasi, karena anak-anak perlu tahu bahwa hidup itu tuh nggak semuanya mulus. Hidup itu ada bangun, jatuh, roda itu berputar. Nah tapi kalau kita nggak kuat, bagaimana anak di dalam situasi gejolak itu mereka melihat seorang sosok. Nah itu yang anak saya yang membuat saya kuat. Saya selalu katakan, kita orang tua, kalau mungkin orang tua dulu itu pasti berpikir nggak pernah salah, orang tua selalu benar. Tapi zaman sekarang kita beda, bagaimana kita menjadi teman anak-anak kita, tapi sekaligus mereka juga tahu kita itu lemah, kita itu juga sama, kita itu juga manusia. Tapi kita harus tetap semangat, kita nggak pernah minta dilahirkan. Anak saya kadang-kadang bisa ngomong seperti itu, tapi itu adalah past, kita udah lahir kok, kita harus tetap jalan. Jatuh bangun, semua orang pasti mengalami. Tapi bagaimana kita mempunyai solusi, kita mencari tahu masalah itu dan kita mencari solusi dan never give up. Wah, itu luar biasa sih. Katanya sih kasih yang paling mendekati kasih Tuhan itu adalah kasih seorang ibu kepada anaknya. Itu yang paling dekat, paling bisa dikompar dengan kasih Tuhan, luar biasa. Saya akhiri Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, Ibu Vero. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga inspirasi dari Ibu Vero bisa menjadi menular ke saya juga. Sama-sama. Dan wanita-wanita yang lain juga. Perlu banyak ngobrol. Iya. Kurang ini waktunya ya. Tukar pikiran. Tetap berkarya terus Ibu Vero. Makasih, Sukses selalu Mbak untuk Prisa. Love Care dan target-targetnya tadi. Ya. Sampai berjumpa kembali. Tentu. Pemirsa Women's Talk, demikian Women's Talk kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, inspirasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.